Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran K3LH. Dan materi kali ini masih membahas tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dengan submateri yaitu rumah sakit. Jadi kali ini kita akan membahas tentang seputar rumah sakit. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini, saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Definisi rumah sakit. Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memperdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Secara umum, rumah sakit mempunyai beberapa fungsi, yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non-medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pelayanan rujukan upaya kesehatan, administrasi umum, dan keuangan. Secara singkat, fungsi rumah sakit adalah pelayanan penderita, pendidikan, penelitian, dan kesehatan masyarakat. Pelayanan penderita yang langsung di rumah sakit terdiri atas pelayanan medis, pelayanan farmasi, dan pelayanan keperawatan. Pendidikan dan pelatihan sebagai suatu fungsi rumah sakit terdiri atas dua bentuk utama. Pertama, pendidikan atau pelatihan profesi-profesi atau sumber daya manusia kesehatan yang mencakup dokter, apoteker, perawat, personil rekam medik, ahli gizi, teknisi sinar X, laboran, administrator rumah sakit, dan sebagainya. Kedua, pendidikan atau pelatihan penderita. Rumah sakit diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Klasifikasi berdasarkan jenis pelayanannya. Rumah sakit terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum merupakan rumah sakit yang memberi pelayanan kepada pasien dengan beragam jenis penyakit. Sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberi pelayanan pengobatan khusus untuk pasien dengan kondisi medik tertentu, baik bedah maupun non-bedah. Contoh, ada rumah sakit kanker, rumah sakit bersalin, dan lain-lain. 2. Berdasarkan lama tinggal. Rumah sakit terdiri atas rumah sakit perawatan jangka pendek yang merawat penderita kurang dari 30 hari dan rumah sakit perawatan jangka panjang yang merawat penderita dalam waktu rata-rata 30 hari atau lebih. Ketiga, berdasarkan kapasitas tempat tidur. Rumah sakit diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat sesuai pola berikut. Di bawah 50 tempat tidur, 50-99 tempat tidur, 100-199 tempat tidur, 200-299 tempat tidur, 300-399 tempat tidur, 400-499 tempat tidur, dan 500 tempat tidur atau lebih. 4. Klasifikasi rumah sakit berdasarkan afiliasi. Pendidikan terdiri atas dua jenis, yaitu rumah sakit pendidikan dan rumah sakit non-pendidikan. Rumah sakit pendidikan yaitu rumah sakit yang menyelenggarakan program latihan untuk berbagai profesi atau sumber daya manusia kesehatan.
Sedangkan rumah sakit non-pendidikan yaitu rumah sakit yang tidak memiliki hubungan kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan lainnya. Kelima atau terakhir, yaitu berdasarkan status akreditasi. Rumah sakit digolongkan menjadi dua macam, yaitu rumah sakit yang telah diakreditasi dan rumah sakit yang belum diakreditasi. Rumah sakit umum pemerintah pusat dan daerah diklasifikasikan menjadi rumah sakit kelas A, B, C, dan D. Klasifikasi tersebut didasarkan pada unsur pelayanan, ketenagaan, sarana fisik, dan peralatan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Rumah sakit umum kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik, spesialistik luas dan subspesialistik luas. 2. Rumah sakit umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan subspesialistik terbatas. 3. Rumah sakit umum kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar. 4. Rumah sakit umum kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar. Selanjutnya kita akan membahas instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS. IFRS merupakan suatu bagian atau unit atau divisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditunjukkan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Adapun tugas IFRS menurut Kemenkes RI nomor 11-9/SK/10/2004 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit adalah sebagai berikut. 1. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal. 2. Menyelenggarakan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan kode etik profesi. 3. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE. 4. Memberikan pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi. 5. Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi. 7. Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi. Kemudian yang terakhir 8. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Kemudian, fungsi instalasi farmasi rumah sakit IFRS menurut Kemenkes di atas adalah sebagai berikut. 1. Pengolahan perbekalan farmasi. 2. Pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan. Kemudian kita akan mempelajari tentang rekam medik. Pengertian rekam medik. Rekam medik adalah sejarah ringkas, jelas dan akurat dari kehidupan dan kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medik. Setiap rumah sakit dipersyaratkan mengadakan dan memelihara rekam medik yang memadai dari setiap pasien, baik untuk pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Suatu rekam medik yang lengkap mencakup data identifikasi dan sosiologi, sejarah famili pribadi, sejarah kesakitan yang sekarang, pemeriksaan fisik, pemeriksaan khusus seperti konsultasi, data laboratorium klinis, pemeriksaan sinar X dan pemeriksaan lain, diagnosa kerja, penanganan medik atau bedah, patologi mikroskopik dan nyata, kondisi pada waktu pembebasan, tindak lanjut, dan temuan otopsi. Rekam medik mempunyai beberapa kegunaan yang sangat penting, antara lain 1. Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan penderita. 2. Merupakan suatu sarana komunikasi antara dokter dan setiap profesional yang berkontribusi pada perawatan penderita. 3.
melengkapi bukti dokumen terjadinya atau penyebab penyakit penderita dan penanganan atau pengobatan selama dirawat di rumah sakit. 4. Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang diberikan kepada penderita. 5. Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit, dan praktisi yang bertanggung jawab. 6. Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendidikan. Kemudian terakhir 7. Sebagai dasar perhitungan biaya. Artinya, dengan menggunakan rekam medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya pengobatan seorang penderita. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.